Oke guys, kembali lagi bersama saya Madi Channel. Di video kali ini saya akan melanjutkan film Rainbow, yaitu Rainbow 4 2008, yang merupakan seri keempat dari 5 seri film Rainbow. Film ini dirilis pada tahun 2008 dan disutradarai oleh Sylvester Stallone, dan juga berperan sebagai pemeran utama di film ini sebagai Rainbow. Di film ini menceritakan terjadinya perang saudara antara Burma dan Karen, yang mana membuat warga dan penduduk kecil menjadi korban. Kemudian datanglah sekelompok misionaris yang ingin minta diantarkan oleh Rainbow ke lokasi terjadinya perang, dan Rainbow pun mengantarkannya. Tidak lama mereka datang, terjadilah kerusuhan yang dibuat oleh pasukan Burma dan para misionaris itu pun tertangkap. Jadi, apakah Rainbow akan menyelamatkan mereka atau tidak? Langsung saja ke alurnya. Di awal film kita diperlihatkan jagoan kita yang telah lama hilang sekitar 20 tahunan. Di sini Rainbow lagi menangkap ular untuk dijual. Tidak lama kemudian datanglah sekelompok misionaris. Di sini namanya Michael. Michael meminta kepada Rainbow untuk mengantarkannya ke Burma, dan langsung ditolak oleh Rainbow karena tempat itu telah menjadi medan perang. Namun di sini Michael kekeh ingin diantarkan. Mereka bilang kalau dia membawa obat-obatan, alat medis dan keperluan lainnya untuk bangsa Karen. Namun tetap saja hasilnya nihil karena Rainbow tidak mau mengantarkan mereka. Kemudian giliran Sarah yang membujuk Rainbow, namun tetap saja hasilnya sama. Rainbow tidak mau. Kemudian scene beralih ke pasukan Burma. Terlihat di sini pasukan Burma menjadikan warga Karen sebagai ajang latihan untuk menembak dan bertaruh. Sungguh tidak berperi kemanusiaan sekali. Scene kembali lagi kepada Sarah. Di sini Sarah mencoba membujuk Rainbow untuk yang kedua kalinya. Namun tetap saja hasilnya sama. Rainbow tidak mau mengantarkan mereka. Scene kembali lagi kepada pasukan Burma. Di sini pasukan Burma terlihat mengambil anak-anak warga Karen untuk dijadikan prajurit mereka. Di sini yang lagi ngoceh dia adalah pimpinan pasukan Burma, kita sebut saja dia Udin. Dan scene beralih pada Rainbow. Di sini Rainbow terlihat lagi membetulkan kipas perahunya. Pada saat Rainbow menengok ke arah perahunya, alangkah kagetnya Rainbow, ternyata ada Sarah yang menunggu di atas perahu. Di sini Sarah kekeh dan memohon dengan sangat kepada Rainbow agar mau mengantarkan mereka. Akhirnya Rainbow pun luluh hatinya dan mau mengantarkan mereka. Singkat cerita mereka pun berangkat dan Sarah mengajak Rainbow berbincang-bincang sedikit. Pada malam harinya mereka pun melewati sekelompok bajak laut dan syukurlah mereka tidak diganggu. Dan ternyata di sini Rainbow kena prank. Ternyata Rainbow dikejar. Di sini para perompak itu menodongkan senjata dan meminta semua barang-barang Rainbow, termasuk Sarah, untuk dijadikan pemuas nafsu mereka. Dan ternyata mereka semua malah mati di tangan Rainbow dengan satu kali tembakan. Faktanya hawa membunuh Rainbow masih tajam walaupun sudah lama absen dari dunia militer. Atas tindakan Rainbow tadi, Michael memarahi Rainbow karena mengambil nyawa seseorang dengan sesuka hati. Rainbow pun marah dan mencekik Michael. Di sini Rainbow mengatakan kalau dia tidak menembak maka ia akan menangkap Sarah dan diperkosa 50 kali lalu dibunuh. Kemudian Rainbow mengajak mereka kembali, namun di sini Sarah mengeluarkan jurusnya kembali. Rainbow pun luluh dan tetap mengantarkan mereka semua. Keesokan harinya mereka pun sampai dan Sarah berpamitan dengan Rainbow dan pergi. Kemudian Rainbow menghampiri kapal perompak kemarin dan membakarnya lalu meninggalkannya. Sesampainya di desa, Sarah dan rekan-rekannya melakukan tugas mereka, mulai dari mengajar dan mengobati. Tidak lama kemudian terjadilah penyerangan oleh pasukan Burma yang menewaskan hampir seluruh penduduk.
Sisa penduduk yang selamat ditangkap dan dibawa, termasuk para misionaris. Di kamp rumah terlihat para tahanan hanya dikasih sisa makanan bekas, anak-anak disiksa untuk dijadikan prajurit, dan para misionaris dikandang seperti binatang. Di sisi lain, Rembo tengah bermimpi akan masa lalunya yang kelam. Tidak lama kemudian datanglah pastor dari Colorado untuk mengirim tentara bayaran untuk menyelamatkan Sarah dan rekan-rekannya. Where they were taken. Mercenaries. Yes. Mendengar hal itu, Rembo pun langsung membuat golok dan bersiap perang kembali setelah sekian lama absen dari dunia peperangan. That we await to eternal life. Dan saatnya tiba, Rembo pun pergi bersama kelompok tentara bayaran. Di tengah perjalanan, seekor manusia berkepala botak terus mengoceh kepada Rembo dan menyombongkan diri. Rembo hanya diam dan berkata dalam hati, "Ikan hiu makan opak, Pak." You really are an uptight bastard, aren't you? Tidak lama kemudian, mereka pun sampai. Di saat mereka ingin pergi, terlihat Rembo ingin ikut, dan si botak pun tidak mengajak Rembo. To the boat. You stay with the boat. I won't slow you down. Yeah, I know you. Sesampainya mereka di desa, alangkah terkejutnya mereka melihat mayat bergelimpangan di mana-mana dan membusuk. Shit. Brother, I ain't never seen no shit like this. Tidak lama kemudian datanglah tentara Burma yang membawa sebagian warga untuk dijadikan ajang taruhan dan seru-seruan semata. Di sini kelompok si botak nampak tidak berani untuk menolong mereka. Kemudian datanglah Rembo. Dengan mudahnya Rembo membunuh mereka semua hanya dengan menggunakan panah. Atas kejadian itu, si botak pun terkejut dengan kemampuan Rembo. Di sini nyali si botak agak ciut dan mengajak mereka semua untuk pulang. Dan Rembo pun menghalanginya. Di sini Rembo mengatakan kata-kata mutiaranya, hidup tanpa apapun atau mati demi satu hal. Jangan matilah. Tidak. Let's move. Singkat cerita, malam pun tiba. Rembo dan tentara bayaran membuat strategi untuk menyelamatkan para misionaris dan misi pun dimulai. Go. Di sini Rembo berhasil menemukan Michael dan menanyakan keberadaan Sarah. Where'd you go? She's over there. Kemudian dari sisi Udin, di sini nampaknya Udin mau melakukan anu dengan seorang bocah laki-laki di sana. Di sini Rembo harus berpacu dengan waktu dan berhasil menemukan keberadaan Sarah. Namun Sarah dibawa terlebih dahulu. Di sini nampaknya Sarah ingin diwik-wik. Dari belakang Rembo membunuh tentara itu dan akhirnya Sarah pun selamat. It's alright. I got you. Dalam perjalanan mereka pun ketahuan dan hampir mereka ditembak. Namun beruntungnya ada si sniper yang menunggu mereka. Keesokan paginya pasukan Burma pun terlihat keos dan ada prajurit Udin menyampaikan bahwa semalam terjadi masalah yang membuat sebagian dari mereka ada yang terbunuh dan para tawanan kabur. Tanpa banyak bacot, si Udin langsung mengerahkan pasukan yang sangat banyak untuk mencari keberadaan Rembo dan kawan-kawan. Sementara itu si botak malah terkena ranjau yang membuat kakinya terluka. Tentu saja mendengar suara ledakan membuat keberadaan mereka ketahuan. You gonna make it? I don't know. Kemudian dari sisi Rembo, di sini si sniper mengatakan bahwa mereka dilacak. Kemudian dengan inisiatif Rembo pun mengambil sobekan baju Sarah. Di sini Rembo ingin menjebak pasukan Burma sendirian. Lalu Rembo menyuruh menembak. Mendengar tembakan, Udin langsung mengerahkan pasukan menuju tempat suara. Di sini Rembo terus dikejar sampai Rembo di tempat bom sisa Perang Dunia Kedua dan mengaktifkannya, dan terjadilah Kemudian dari sisi tim si botak, ternyata mereka telah tertangkap dan disiksa. Ketika hendak dieksekusi, datanglah Rembo dari belakang dan merebut senjata berat yang menembaki mereka semua.
Di sini mereka juga agak kewalahan karena mereka juga kurang jumlah. Namun beruntungnya datanglah pasukan pemberontak yang membantu Rambo dan teman-teman. Di tengah peperangan Rambo pun tertembak. Namun Rambo langsung bangkit lagi dan terus menembak hingga akhirnya berhasil meledakkan kapal itu. Dan hanya menyisakan Udin. Di sini Udin dengan pengecutnya kabur dan gagal karena ada Rambo yang langsung menusuknya menggunakan golok hingga membelah perutnya. Hingga akhirnya peperangan dimenangkan oleh kelompok Rambo. Setelah peperangan itu, Rambo pun kembali ke kampung halamannya yang berada di Arizona. Yang mana tempat inilah yang akan menjadi film Rambo selanjutnya dan terakhir, yaitu Rambo Last Blood. Nah, jadi teman-teman, itulah alur film dari Rambo 4. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam cerita. Untuk yang mau berkomentar dan request film, tulis saja di kolom komentar. Dan jika kalian suka video ini, langsung saja di like dan subscribe channel ini. Cukup sekian dan terima kasih. Salam Cuko dak Becuko, tengah duo.